Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Shadaqallahu 'azim. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah limpahkan ini akanlah menjadi asbab atau penyebab bagi kita semakin taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung salam jagat raya, yang paling tinggi derajatnya yang Allah ciptakan, dan satu-satunya yang mendapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Itulah dia baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 124.000 semua jumlah nabi, dan Allah ini dari 124.000 itu 313 yang jadi rasul. Dari 313 itu Allah pilih pula lagi 25 menjadi yang kita mengenalkan kepada kita. Dari yang 25 dipilih Allah lagi 5 yang dapat gelar ulul azmi. Dari yang 5 dipilih Allah pula lagi 1 untuk memimpin semuanya. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dikasih gelar dengan gelarnya Sayyidul Mursalin, penghulu dari semua nabi dan rasul. Makanya kalau ada orang keberatan menggunakan Sayyidina kepada Nabi, berarti dia tak suka kita untuk memuliakan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak usahkan kita, Allah saja memuliakan Nabi. Mana tandanya Ustaz? Silakan buka dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Coba cari dalam Al-Quran, ada nggak Allah memanggil Nabi Muhammad dengan langsung menyebut namanya? Contoh, ya Muhammad, nggak ada. Tapi kalau Allah memanggil nabi-nabi yang lain, itu Allah langsung sebut namanya. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Ismail, ya Ishaq, ya Yahya hudil kitab biquwwah. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad gak ada satupun ayat mengatakan ya Muhammad. Tapi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad, yang dipakainya gelar ya ayyuhan nabi, bukan ya Muhammad, ya ayyuhan nabi. Orang kalau dipanggil namanya biasa, tapi orang kalau dipanggil gelarnya naik derajatnya. Pak Gubernur naik derajatnya, Pak Wali Kota naik. Coba panggil namanya Bobi, akan biasa aja.
tapi dipanggil gelarnya Pak Gubernur, naik derajatnya Ketua Limpur, ya kan? Sampai ada Abang Anda cepet. Jadi ini artinya adalah kalau gelar yang dipanggil derajatnya naik, tapi kalau nama yang disebut biasa saja. Nah, jadi makanya kenapa Allah dalam Al-Quran itu memanggil Nabi Muhammad pakai gelar, bukan namanya langsung. Dua. Yang pertama, Allah hendak menunjukkan kepada kita derajat Nabi Muhammad itu di atas semua Nabi dan Rasul. Jadi untuk ditunjukkan, ini loh Nabi Muhammad ini derajatnya di atas semua Nabi dan Rasul. Yang kedua, kenapa Allah memakaikanlah gelar kepada Nabi Muhammad? Itu untuk mengajarkan kepada kita, kalau panggil ini Nabi, jangan dipanggil kayak orang biasa. Pakailah gelarnya, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Habibullah, Sayyiduna. Apa ada perintah Allah untuk memanggil seperti itu? Ada. Di mana? Surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan panggilanmu kepada Rasul seperti engkau memanggil orang di antara Muhammad macam kawannya aja. Gak pantas mengamali. Sahabat Nabi paling dekat siapa? Abu Bakar. Sahabat merangkap mertuakan, karena putri Abu Bakar Aisyah itu nikah dengan Nabi. Tapi Abu Bakar sekalipun tidak pernah manggil Muhammad, tidak pernah. Hanya sekali lah seumur hidup Abu Bakar menyebutkan dengan langsung kata Muhammad. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Umar naik, dia urus pedang. Siapa mengatakan Rasul wafat, ditebas kepala. Saking cintanya Umar, gak siap dia kehilangan baginda Nabi. Naik Abu Bakar. Umar, kalau kau menyembah Muhammad, maka dia hari ini telah meninggal. Tapi kalau kau menyembah Allah, maka Allah takkan pernah mati. Itulah kali pertama dan terakhir Abu Bakar menyebut kata Muhammad langsung. Kalau lihat Sayyidina Rasulullah, Nabiullah, tak pernah langsung. Tanda adabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan Nabi Muhammad ini, kalau kita lihat, ini manusia super hebat ini. Hebatnya di mana? Di semua bidang. Dalam peperangan dia hebat, di depan istrinya hebat, di depan anaknya hebat, bertetangga hebat, dalam namanya ibadah hebat, di depan kawannya hebat. Semua bidang Nabilah paling hebat. Gak ada orang sehebat itu. Kita yang dulu-dulu ini banyak yang hebat-hebat, tapi pada bidangnya masing-masing. Di kantor hebat, di rumah takut. Di kantor bentak-bentak sama ini, bak, jadi takut. Contoh misalnya, ini dia. Jadi makanya Nabi Muhammad itu di semua bidang dia hebat luar biasa. Dia hebatnya lagi, sudah manusia super hebat, tapi bisa dicontoh. Itu pula hebatnya. Banyak orang hebat, tapi nggak bisa dicontoh. Pak Soekarno hebat, bisa mencontohnya? Susah. Pak Habibie hebat, bisa mencontohnya? Payah. Ronaldo hebat, bisa mencontohnya Pak? Pendidikan. Apalagi? Kemudian tapi Nabi Muhammad manusia super hebat, tapi hebat gak bisa dicontoh.
tidurnya bisa dicontoh, makannya bisa dicontoh, berkeluarganya bisa dicontoh, ibadahnya bisa dicontoh, dalam peperangan bisa dicontoh, bertetangga bisa dicontoh. Apa mau kita cari? Semuanya dia contohnya. Apa nggak super hebat ini? Yang luar biasa lagi, Nabi Muhammad ini mengajak kebaikan, tapi dia pula contoh kebaikan. Kita bisa ngomong kebaikan kan, tapi untuk contoh kebaikan berat. Nabi Muhammad bicara tentang sedekah, dia contoh sedekahnya. Nabi Muhammad mengajak kita berlaku adil, dia contoh keadilannya. Nabi Muhammad mengajak kita untuk jujur, dia pula contoh kejujurannya. Apapun dari kebaikan, Nabi itulah contohnya. Makanya dalam Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada pribadi Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah, lalu yakin pada hari akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Yang mau kita kaji bukan masalah